Hai pejuang gurame, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menganalisa penyebab kematian dari gurame kita. Tadi pagi saya lihat ada salah satu gurame saya yang sudah mati. Nanti kita akan melihat apa penyebab dan juga faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan kematian pada gurame kita. Tonton terus. Subscribe channel ini bagi yang belum, agar gurame teman-teman sehat semua dan bisa berkembang dengan baik. Dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan hal penting masalah gurame dan juga bagaimana cara membudidayakan gurame. Simak terus. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini kolam saya dipenuhi oleh azolla. Di sini perkembangan azolla sangat luar biasa. Jadi kita harus sering-sering untuk membersihkan azolla kita. Dan setelah kita bersihkan, kita menemukan kematian pada ikan gurame kita. Nanti kita akan lihat atau cek apa sih penyebab dari kematian gurame ini. Kita akan analisa penyebabnya sehingga kita bisa mengetahui apa penyebabnya dan kita bisa merencanakan untuk mengobatinya atau mengatasi problem tersebut. Penyakit yang menyerang ikan gurame biasanya dapat ditimbulkan karena adanya interaksi yang tidak baik antara ikan dengan lingkungan sekitarnya. Penyebab ikan gurame secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu parasit dan penyakit non-parasit. Penyakit parasitor merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit yang tumbuh di dalam ataupun pada tubuh ikan gurame. Penyakit non-parasit adalah penyakit yang disebabkan bukan dari hama dan organisme parasit. Di sini untuk mengetahui lebih jelas penyebabnya, kita bersihkan dulu ikan guramenya agar kita bisa mengidentifikasi apa sih penyebab dari kematian gurame ini. Dilihat dari ciri-ciri dan juga bentuknya. Di sini bisa kita menilai dari tubuh gurame di sini sangat bersih dan juga tidak ada tanda-tanda bahwa gurame ini terkena penyakit parasit seperti bakteri, jamur ataupun cacing. Di sini siripnya masih bagus dan juga tubuhnya masih mulus, tidak ada tanda-tanda dari jamur ataupun parasit lainnya. Dan juga kita lihat dari matanya, di sini matanya tidak menggelembung dan berwarna kuning atau juga disebut mata belu. Matanya masih cukup normal menurut saya. Dan juga pada insangnya juga tidak ada tanda-tanda atau ciri terkena cacing. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ikan gurame kita bisa terkena non parasit, yaitu bisa karena kekurangan oksigen, terus juga ataupun hal lainnya. Tapi di sini dari analisis saya, gurame ini mati karena kekurangan oksigen. Itu disebabkan oleh menumpuknya azolla di atas permukaan. Jadi udara yang ada di dalam air itu diambil oleh azolla dan juga si gurame kekurangan oksigen. Jadi untuk menghormati si gurame atas perjuangannya, kita makamkan dengan layak agar bisa bermanfaat bagi si tanah dan juga bisa menjadi pupuk alami bagi tanaman di sekitarnya. Dan bagi teman-teman untuk bisa menganalisa lebih lanjut penyebab kematian dari gurame teman-teman, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut penyakit-penyakit yang ada di gurame seperti mata belu, terus juga parasit, bakteri ataupun lainnya. Jadi tonton terus, jangan sampai putus. Setelah kita kuburkan si gurame, kita ambil azollanya terus kita tiriskan. Nanti kita keringkan dan kita bisa olah menjadi makanan kering, yang apabila si gurame nanti kekurangan makanan, kita bisa pakai makanan azolla kering ini. Nah, sekarang kita akan membahas penyakit yang sering diderita oleh gurame kita,
Yang pertama di sini ada kutu ikan. Kutu ikan ini disebabkan oleh parasit Argulus indicus, sumber penularan dari udang renik, dan juga dari kualitas air kolam yang buruk menjadi salah satu penyebab utama penyebaran penyakit ini. Kita lihat di sini sisiknya penuh luka karena kutu ikan mengganggu gurame peliharaan Anda dengan cara menempel dan menggigit mangsa sehingga berdarah, dan itu akan menyebabkan kematian pada ikan kita. Yang kedua di sini ada mata belo. Ikan yang terjangkit mata belo ini bola mata akan membengkak dan akhirnya dapat buta, sehingga kemudian ikan mati. Gejala awal dari penyakit ini adalah ikan yang terlihat kurang aktif, malas, nafsu makan berkurang, dan dapat menyebabkan penurunan berat badan. Selanjutnya di sini ada columnaris. Sesuai namanya, penyakit ini memang disebabkan oleh parasit bernama Flexbacter columnaris. Anda bisa mengenali serangan penyakit ini melalui gejala-gejala yang tampak. Gejala yang dialami oleh ikan gurame ketika diserang penyakit columnaris adalah gerakan ikan menjadi lambat, bobot berkurang, dan juga yang paling mencolok adalah perdarahan bagian insang dan juga di sirip. Teman-teman bisa lihat dari gambarnya. Selanjutnya di sini ada Trichodina. Penyakit Trichodina disebabkan oleh parasit Trichodina sp yang menyerang bagian kulit dan sirip ikan. Penyakit ini menyerang bagian kulit dan sirip ikan pada ikan gurame. Penyakit ini akan menyebabkan luka di sekucur bagian yang diserang. Seperti di gambar, bagian-bagian yang diserang akan berwarna merah dan juga terdapat sedikit luka di atasnya. Penyakit selanjutnya adalah TBC. Bukan hanya manusia, ikan gurame juga bisa menderita penyakit TBC. Penyakit TBC pada ikan gurame disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium sp. Gejala ikan gurame yang terserang penyakit TBC diantaranya adalah nafsu makan yang berkurang. Gejala lain yang terserang TBC adalah kulitnya menjadi lebih gelap dan timbul bercak merah sehingga perdarahan di sekujur badannya. Setelah kita bisa menganalisis penyebab kematian dari gurame kita bisa merencanakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Apabila ikan kita terkena jamur, apa yang kita lakukan? Yang penting ini adalah kita mengetahui apa penyebab ikan kita mati terlebih dahulu. Sehingga apabila kita tahu, kita bisa merencanakan, bisa bertanya, terus juga bisa mencari searching di Google. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Dari pelajaran kolam terpal saya, di sini saya perkirakan kematiannya itu dikarenakan kekurangan oksigen. Kenapa? Karena dilihat dari perkembangan azolla yang sangat pesat, itu bisa mengikis atau menghabiskan oksigen yang ada dalam air. Jadi pada saat-saat kritis, pada pagi hari jam 5, jam 4, itu pada saat oksigen dalam kolam kita sangat rendah. Itu bisa menyebabkan kematian pada ikan kita. Kita lihat dari tanda-tandanya, dari sisiknya masih bagus dan juga matanya tidak menguning. Itu mata menguning bisa disebabkan karena terlalu banyak pelet, terus juga terlalu banyak protein. Dan apabila sisik kita berjamur itu bisa kelihatan dengan jelas. Dan juga apabila terjadi pertengkaran antar gurame, itu biasanya pada sisi-sisi pada ekor dan juga siripnya itu biasanya tidak rata atau banyak luka. Dan masih banyak lagi hal yang kita harus tahu dan analisis penyebab kematian dari gurame kita. Jadi teman-teman harus terus belajar dan mengupdate ilmunya agar bisa melakukan pencegahan dengan baik. Jangan malu-malu untuk bertanya dan juga tulis di kolom komentar pengalaman teman-teman masalah kematian gurame. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.